Senang sekali bisa berjumpa dalam pekan ke pekan untuk membahas pelajaran rohani. Kita bercampur-campur nih setiap pekan. Waktu lalu seluruh wanita, pernah bapak-bapak semua, pernah juga campur dengan orang muda. Dan hari ini juga kita ada kehadiran, ada orang muda, putri-putri cantik kita, lalu ada putra-putra yang luar biasa. Dan juga ada hamba Tuhan. Siapakah mereka-mereka itu? Saya akan sebutkan. Sebelum kita mulai ya. Jadi di sini ada dari pemuda kayu putih yang sudah berapa kali bersama dengan kita. Pasti tidak bosan pemirsa karena cantik-cantik. Di sini ada Noni Situmorang. Halo Noni, shalom. Berjumpa lagi. Shalom. Oke, terima kasih. Lalu ada Vivian Nilasari. Halo Vivian, shalom. Shalom pendeta. Iya, terima kasih. Lalu ada dari orang muda juga Sutomo, yaitu Shalom, Boy Sitorus. Bagaimana kabar? Luar biasa pendeta. Shalom semuanya. Shalom. Lalu ada juga yang menjadi bagian orang tua juga yang ikut dari Sutomo, ada Bapak Eldi Arifin. Shalom Pak Eldi. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Dan juga ada Ketua Jemaat Kayu Putih membidangi di Sutomo, cabang Sutomo, Bapak Simbolon. Halo Pak Simbolon. Shalom, ketemu lagi. Oke, terima kasih. Dan di kesempatan kali ini kita kehadiran pendeta hamba Tuhan. Beliau adalah seorang pelayan yang aktif di dalam sebuah pelayanan luar biasa, Departemen AMR. Apa itu AMR? Adventist Muslim Relationship. Di sini ada pendeta Daniel Sutami. Halo pendeta, apa kabar? Shalom. Shalom, pendeta. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk mengawali pembicaraan, obrolan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang penuh kasih sayang bagi kami, yang selalu mengalirkan kasih cinta Tuhan setiap waktu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mengobrolkan akan pelajaran rohani. Biarlah ini menjadi sebuah kebangunan rohani bagi kami yang membahasnya, yang mempelajarinya, dan juga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan akan pelajaran rohani pekan ini. Bersama dengan kami ya Bapa, ketika kami akan berbicara dari satu ke teman yang lainnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pelajaran rohani pekan ini masih di dalam rumah besar di 3 bulan. Yang seperti saya katakan yang lalu, kitab Yesaya. Yesaya, hiburkanlah umatku. Jadi ini kitab Yesaya, seruan Yesaya, hiburkanlah umatku. Ini akan kita bahas sepanjang pekan ke pekan selama 3 bulan, Januari sampai Maret. Dan ini biarlah menjadi referensi saudara-saudara. Dan pekan ini kita membahas tentang krisis kepemimpinan. Wow, krisis kepemimpinan. Dalam ayatnya menjadi ayat utama atau ayat hafalan dalam pekan ini. Yesaya 6 ayat 1 berkata, dalam tahunnya matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, ini perkataan Yesaya, dan ada nama raja yang disebutkan Raja Uzia. Bagaimana cerita selanjutnya? Memang ada beberapa akan dibahas tentang raja ini. Kalau bicara raja, maka itu bicara tentang leadership. Dan tema pekan ini, krisis kepemimpinan. Kalau kita bertanya kepada seseorang, baik itu mungkin orang muda, apa sih itu tentang kepemimpinan? Banyak contoh ya di dunia ini. Banyak contoh. Tetapi
pada saat ini kita akan belajar bagaimana perspektif Alkitab bicara tentang kepemimpinan dan apakah itu sangat related dengan keadaan kita hari ini, sangat berkaitankah dengan keadaan zaman kita sekarang ini. Dari kisah kitab Yesaya, bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang krisis di sana, apakah bisa punya hubungannya dengan kita saat ini. Karena kita hidup di dalam dunia kepemimpinan. Dunia kepemimpinan. Ada yang prinsip kepemimpinan yang akan kita pelajari. Baiklah, kita akan lihat bagaimana pelajaran kita, manusia sesungguhnya menginginkan seorang pemimpin. Itu sudah menjadi rahasia umum dalam kitab Perjanjian Lama. Setelah Nabi Samuel, rakyat-rakyat Israel meminta seorang raja. Dan raja diberikan, walaupun sebenarnya raja yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi raja diminta oleh rakyat Israel yang wujudnya manusia itu ada. Tapi kita tahu cerita ini. Raja berganti raja, selalu ada masalah. Dan masalah itu adalah krisis kepemimpinan. Baiklah. Saya mau bertanya kepada Bang Boy ini. Menyangkut Raja Uzia ini, kematian Raja Uzia. Raja telah mati, dalam pelajaran kita mengatakan raja telah mati, lalu hidup raja. Apa yang diceritakan, apa yang dimaksudkan dalam pelajaran pekan ini? Apa pandangan yang bisa diberikan dari kisah tentang kematian Raja Uzia? Bagaimana Bang Boy? Baik, terima kasih semuanya. Memang kalau kita bicara sejarah tentang raja-raja di bangsa Israel ataupun di wilayah Yehuda, ini adalah salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, kebetulan di pelajaran rohani pada saat ini, ya, kita belajar tentang Raja Uzia. Ya. Nah, Raja Uzia adalah salah satu raja termuda, ya, yang diangkat menjadi pemimpin di bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Kita tahu dia diangkat pada usia yang sangat relatif muda, usia 16 tahun. Ya. Nah, tapi kebanyakan pada raja-raja bangsa Israel, ya, mayoritas raja cenderung memberikan hal yang negatif, ya. Dalam arti banyak hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh raja di zaman Israel pada saat itu, ya, kebanyakan membawa bangsa itu seperti menjauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan, ya, di antara raja yang memimpin pada saat itu seharusnya mendekatkan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, di sini adalah sebagai seorang raja, Uzia penuh dengan kontroversi. Ya. Salah satu hal-hal yang dia lakukan, ya, diantaranya dia melakukan suatu hal yang seharusnya bukan bagian dia, tetapi dia melakukan itu dengan pikiran sendiri, ya, karena dia merasa punya kuasa, punya power. Oh, ini adalah bagian saya. Ya, nah dikatakan di pelajaran pada saat ini, ya, seorang raja, ya, dia mencoba untuk mempersembahkan sebuah dupa dikatakan. Ya. Padahal dikatakan pada saat itu ini adalah tugas seorang imam, ya, tidak boleh persembahan dupa dilakukan oleh seorang raja walaupun notabene dia seorang pemimpin. Ya, karena ini adalah apa? Otoritas atau tugas yang hanya imam yang bisa melakukannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh seorang Raja Uzia. Ya. Nah, kemudian dikatakan pada waktu dia, ya, ditegur, ya, dikatakan bahwa dia marah, dia tidak terima. Ya. Akhirnya apa? Murka Tuhan
menjadi terjadi kepada Raja Uzia. Ya, akhirnya dikatakan Tuhan benar-benar menghukum seorang Raja Uzia, ya, dengan penyakit kusta yang dia alami, ya. Sehingga dia akhirnya dikucilkan dan diasingkan. Ya. Kemudian ada perbandingan, ya, antara Uzia dan Raja Uzia dengan Yesaya, Nabi Yesaya. Dikatakan Raja Uzia, dia berusaha untuk menjamah, ya, atau melakukan urusan yang bukan urusan dia. Ya. Ini adalah satu tindakan yang ceroboh, ya, dengan kesombongan yang dia rasa karena dia adalah seorang raja, seorang pemimpin. Ya. Tapi dikatakan hal yang dilakukan ini justru menjadi sebuah ketidakbaikan, ya, justru menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, sebaliknya Nabi Yesaya, ya, dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya. Dia merasa dan dia mengakui bahwa dia adalah manusia berdosa, manusia yang sangat lemah. Ya. Di saat itulah dia merasa perlu datang kepada Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan menjamah dia supaya dia layak untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini adalah dua pribadi, ya, antara seorang raja dan seorang nabi, dua pribadi yang sangat kontras dalam hal kepribadian. Ya. Kemudian dikatakan krisis kepemimpinan yang dilakukan oleh Uzia, ya, ini adalah sangat nyata di mana dia memimpin pada saat itu. Ya, ada banyak hal-hal yang dia lakukan yang ceroboh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di pelajaran rohani pada saat ini adalah salah satu hal di mana terjadi krisis kepemimpinan di antara bangsa Israel. Nah, yang menjadi masalah adalah, ya, pada waktu Raja Uzia meninggal, ya, tahun 740 sebelum Masehi, atau dikatakan beberapa tahun sebelum Raja Asyur, ya, yang bernama Tiglat-Pileser, ya. Nah, Raja Asyur ini adalah salah satu raja yang ditakuti. Nah, ini menjadi sebuah hal yang ditakuti oleh bangsa Israel. Kalau nanti pemimpin dari Asyur ini yang bernama Tiglat-Pileser ini, ya, karena dia adalah seorang penguasa yang sangat tegas, ya. Dan ini akan menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Yehuda ataupun bangsa Israel, sehingga mereka merasa terkucilkan. Ya. Tapi Yesaya, ya, yang menjadi nabi pada masa itu, pada waktu itu, dia selalu menyerahkan segala kekurangan itu kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memegang kendali, ya, karena bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Seberapapun bobroknya, bangsa itu di bawah kepemimpinan Raja Uzia, ya, mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu memegang kendali. Ya, intinya adalah mereka tetap mengingat kepada Tuhan. Ya. Kalaupun seorang pemimpinnya kurang berkenan, ya, banyak kekurangan, banyak kecerobohan yang dia lakukan, ya, Tuhan menguatkan Nabi Yesaya. Ya. Allah memberikan kepada Nabi Yesaya satu garansi bahwa Tuhan akan tetap menyertai mereka dan memegang kendali secara penuh apapun masalah yang mereka alami. Demikian tambahan dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Boy. Menarik ini memberikan pendahuluan tentang pengalaman dari Raja Uzia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika judul pelajaran pekan ini krisis kepemimpinan, maka ada perspektif di mana seorang pemimpin, seorang raja pada saat itu, mungkin juga saat ini, tidak boleh meninggalkan atau menanggalkan akan pengakuan adanya Tuhan yang maha besar, kekudusan Tuhan melampaui dari segala sesuatu.
Dan itulah menjadi poin penting. Karena saya melihat dari cerita dari Bang Boy tadi, bahwa memang seorang pemimpin, seorang raja, ingat bahwa tidak hanya melulu berpikir tentang politik, tidak melulu berpikir tentang ekonomi, tidak melulu berpikir tentang kesejahteraan dan sosial dan sebagainya, tetapi religius, keagamaan, kerohanian umat dari bangsa yang dipimpinnya itu harus diperhatikan. Nah, jikalau itu sangat jauh daripada Tuhan, maka terjadilah krisis. Nah, ini saya mau tanya tentang kekudusan. Tadi saya bicara tentang kekudusan. Nah, bagaimana menurut pendapat Noni bicara kudus, kudus, kudus? Pengalaman Yesaya melihat raja-raja yang luar biasa, dan saya lihat dan saya baca dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 ini, ada juga hal yang didapatkan oleh Yesaya seperti ketakutan, getaran yang luar biasa ketika kehadiran yang maha kudus dan kudus itu. Mengapa ini ditekankan? Apa hal penting yang mau disampaikan? Bagaimana, Noni? Baik, terima kasih. Jadi pelajaran rohani kita mengenai untuk pelajaran rohani kita tentang kudus, kudus, kudus. Apa artinya Allah itu kudus, kudus, kudus? Jadi dari pelajaran ini dijelaskan bahwa ketika Yesaya mendapatkan kenyataan tentang kemuliaan Tuhan, ia membuat satu perbandingan antara kemuliaan Tuhan dengan dirinya sendiri yang begitu berdosa. Jadi frasa kudus, kudus, kudus ini muncul 2 kali dalam Alkitab. Pertama di Perjanjian Lama dan yang kedua di Perjanjian Baru. Jadi di kedua bagian ini, frasa ini diungkapkan atau dinyanyikan oleh penghuni surga, dan keduanya muncul dalam penampakan seorang manusia yang diangkat ke tahta Allah. Pertama kali oleh Nabi Yesaya, kemudian oleh Rasul Yohanes. Sebelum membahas pengulangan akan kata ini, kudus-kudus ini, penting untuk mengerti apa sebenarnya maksud daripada kekudusan Allah. Jadi kekudusan Allah merupakan sifat Allah yang tersulit untuk dijelaskan karena sifat ini merupakan salah satu sifatnya yang tidak dibagikan kepada manusia. Kita diciptakan serupa dengan citra Allah. Karena itu kita berbagi banyak hal dalam sifat Allah, tentu saja dengan tingkat yang lebih rendah seperti kasih, pengampunan, kesetiaan, dan sebagainya. Namun beberapa sifat Allah tidak akan pernah dibagikan kepada ciptaannya, kepada kita, umat-umatnya, yaitu Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan kekudusan. Tetapi sayangnya kekudusan Allah ini telah diabaikan oleh orang-orang Kristen pada zaman milenial ini ya khususnya. Jadi keengganan kita untuk mengakui Allah yang kudus mencerminkan kegagalan kita untuk mengenali siapa Allah sebenarnya. Apakah kita menghormati Dia sebagai Allah yang kudus atau hanya sebatas pribadi yang berada di atas? Apakah kita menyembah Dia setiap hari atau sering mengabaikannya? Jadi di sini kita seperti saya di sini, dia mulai membandingkan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kekudusan Tuhan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Yesaya adalah saksi yang langsung melihat kekudusan Allah melalui penglihatan yang ia gambarkan di Yesaya pasal 6. Walaupun Yesaya adalah nabi dan orang benar, dikenal sebagai nabi dan orang benar, reaksi alamiahnya terhadap penglihatan akan kekudusan Allah ini membuatnya menjadi sangat peka kepada kenajisannya dan merasa dirinya akan celaka. Kita bisa lihat di Yesaya pasal 6 ya, ayat 5. Bahkan malaikat di hadirat Allah yang menyerukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, menutup wajah dan kaki mereka dan hormat akan kehadiran Allah secara langsung. Dikatakan juga dalam pelajaran rohani ini,
Serafim juga berdiri dengan tubuh tertutup, menyembunyikan diri mereka sebisa mungkin karena menyadari ketidakberhargaan mereka di hadapan Yang Kudus, di hadapan Allah kita sendiri. Jika serafim atau malaikat agung ini yang murni, yang kudus, menunjukkan hormat yang sedemikian di hadapan Allah, maka siapakah kita, makhluk yang tercela ini, yang penuh dosa ini, mengira dapat berada dekat-dekat dengannya? Hormat yang dinyatakan para malaikat kepada Allah harus mengingatkan kita tentang sikap kita yang berpikir pendek dan tidak hormat ketika masuk ke dalam hadiratnya. Seperti yang sering kita lakukan karena tidak mengerti tentang kekudusan ini. Namun Yesaya menyatakan gambaran yang sama mengenai Allah yang kudus, agung, dan dahsyat yang tidak berubah, yang tetap sama baik untuk kemarin, hari ini, dan selamanya, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena kekudusan Allah adalah kekal. Jadi pelajaran rohani kita ini menjelaskan bahwa Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya untuk kita boleh memimpin siapapun dengan cara apa? Yaitu jika kita mau bertobat, dijelaskan di sini, jika kita mau bertobat, berbalik dari jalan serta pikiran kita yang jahat dan berserah kepadanya dalam iman dan penurutan. Karena selain beriman, kita juga harus berbuat dan bertumbuh. Mungkin itulah pelajaran rohani yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Terima kasih, Noni. Terima kasih. Bagaimana Pendeta Daniel Sutami? Ada pendapat yang ingin disampaikan untuk bagian ini? Ya, terima kasih buat teman-teman, Bang Boy dengan Kak Noni. Jadi kalau bicara krisis, di sini kan judulnya krisis kepemimpinan. Krisis itu artinya ada sesuatu yang berubah dari yang sebelumnya ideal menjadi tidak ideal. Ada suasana yang sebelumnya nyaman menjadi menggelisahkan gitu. Dan ini terjadi ketika Raja Uzia, raja yang tadi sudah disebutkan, raja yang cukup berprestasi di bawah kepemimpinannya, terlepas dari usianya yang belia, banyak hal-hal kemajuan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada dari segi militer, dari segi teknologi, banyak aspek, mungkin dari ekonomi juga ada pembangunan, mungkin seperti jadi sosok yang sangat ideal lah sebagai pemimpin. Cuman kemudian di dalam perjalanannya kita tadi sudah disebutkan beliau ya inilah salah satu ujian dari yang namanya kepemimpinan atau jabatan ya. Ada ungkapan katanya kalau sudah terlalu lama duduk lupa berdiri kalau sudah dapat kedudukan. Nah, ini adalah sebuah gambaran kemanusiaan kita. Ini semuanya pasti kita rentan terhadap ujian seperti itu. Makanya dulu kalau ingat Pak Ahok waktu jadi gubernur, beliau bilang kalau dapat posisi itu harusnya dia ketika dia berbicara kepada jajarannya ya, yang terutama bagi beragama Muslim, dikatakan seharusnya mengucapkan istighfar 3 kali. Istighfar itu astagfirullah, mohon ampun sama Tuhan ketika dapat jabatan, bukan alhamdulillah, karena jabatan itu ujian katanya. Nah, itu yang kita lihat Raja Uzia dalam sebagai prestasinya, dia menjadi tinggi hati, dan disebutkan di sini ia melakukan hal yang merusak. Apa hal yang merusak? Katanya berubah setia kepada Tuhan. Yang dilakukannya adalah dia melampaui jurisdiksinya. Jadi di sini sebagai raja tidak ada kekuasaan yang mutlak. Tuhan sudah menetapkan batasan-batasan wewenang. Tapi dia karena merasa sebagai seorang raja yang hebat, dia menjadi tinggi hati, dan karena tinggi hati dia mau lebih. Dan dia mengira mempersembahkan ukupan di bait suci yang seharusnya itu adalah tugasnya imam, itu adalah sebuah prestasi juga gitu. Tapi tidak, itu adalah penghinaan, itu adalah bentuk ketidaksetiaan pada Tuhan. Karena itu jelas-jelas aturan yang Tuhan berikan. Dan dia terang-terangan melawan aturan yang Tuhan tetapkan. Dan itu sudah jelas menunjukkan dia memberontak pada Tuhan. Dan karena sikapnya yang seperti itu, akhirnya dia mendapatkan mendapatkan disiplin dari Tuhan, jadi menderita kusta.
Artinya, saudara-saudara, ini simbol ya, ketika dia menerima kusta, artinya kepemimpinan bangsa Israel sudah najis. Jadi, dan raja itu adalah gambaran, raja itu adalah simbol sebuah bangsa. Makanya kita kalau pimpinan kita bagus, kita akan bangga dengan pimpinan kita gitu. Karena dia merepresentasikan negara kita atau kerajaan kita. Jadi kalau rajanya buruk, kita pun malu ya. Kayak orang Amerika sekarang lagi pernah malu presidennya Trump kan dulu. Gitu. Tapi ketika presidennya bagus atau pimpinannya bagus, kita bangga. Nah, ketika Raja Usia yang di waktu yang lalu berprestasi tiba-tiba seperti itu menjadi sebuah pukulan bagi bangsa Israel. Ya. Dan ini menunjukkan terjadi kepemimpinan bangsa Israel itu jadi najis dan itu merepresentasikan seluruh bangsa Israel. Nah, Yesaya dipanggil untuk memulihkan keadaan itu. Jadi terjadi kekosongan kepemimpinan dan Yesaya oleh Tuhan diutus. Namun sebelum dia diutus, dia dikuduskan dulu. Dan kita melihat di pelajaran kita, pelajaran rohani kita, bagaimana Tuhan menguduskan dia dengan bibirnya diberikan bara. Jadi Yesaya di situ adalah simbol dupa itu sendiri, dan di situ dia disucikan dengan bara kepada bibirnya. Ini bibir ini kan kalau dulu ingat pelajaran waktu sekolah ada majas, ada gaya bahasa kan, ada namanya pars pro toto. Jadi bagian dari tubuh kita itu sebenarnya merepresentasikan seluruh diri kita. Jadi ketika disebut bibir itu artinya seluruh diri kita yang disucikan gitu. Dan itu menjadi simbol. Jadi artinya sebelum Yesaya diamanahkan untuk memulihkan keyakinan, kehormatan, kemuliaan bangsa Israel, dia harus dikuduskan dulu. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita. Pengudusan itu adalah pekerjaan Tuhan. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Ya. Dan Yesaya melihat bahwa dirinya tidak layak, tapi Tuhan menguduskannya sehingga ia dilayakkan. Nah, dari situlah kemudian tampuk kepemimpinan, amanah tanggung jawab kepemimpinan itu diberikan kepada Yesaya untuk mengangkat kehormatan bangsa Israel lagi yang tadinya krisis karena seorang raja yang begitu hebat di akhir riwayatnya menjadi begitu buruk gitu, dinajiskan. Mungkin itu dari saya, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Sutami. Baik, berarti ini menjadi permasalahan berikut adalah menyangkut kepribadian, pribadi dari seorang, ya, raja itu seorang manusia. Ini masalah pribadi. Dan pelajaran berikut ini adalah kepribadian yang baru. Ya, krisis kepemimpinan, maka itu krisis kepribadian juga. Nah, bagaimana memiliki kepribadian yang baik dipertahankan, yang buruk dibuang, dan yang baru diambil. Nah, Pak Eldi, bagaimana Pak Eldi melihat ini? Bicara tentang kepribadian. Terima kasih Pak Pendeta. Yang mana telah didahului oleh saudari Nonis Temorang maupun Pak Pendeta Daniel. Saya mungkin tinggal menambahkan yang disebut kepribadian baru ini, Yesaya yaitu sebagai seorang nabi diutus oleh Tuhan, melihatkan kepribadiannya di sini tertulis di Yesaya 6 pasal 6 ayat 5 sampai 7. Lalu berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, jadi Yesaya ini dia merasakan diri dia, melihat di sekitar dia orang-orang yang nggak satu selera dengan dia, yaitu dalam keimanan, dalam kerohanian. Jadi dia takut keterlibatan dalam artian kerohanian dia ini, atau kepribadian dia sebagai seorang yang pengikut Yesus, bahwa dia merasakan diri dia belum bisa untuk diterima oleh Tuhan. Yang dalam artian, karena contohnya seperti saya sedikit bukan bersaksi. Tadinya saya belum mengenal Tuhan Yesus, kemudian saya belajar, puji Tuhan, dengan
bergantinya kepimpinan di Stomo ini, saya merasakan, nah ini saya merasakan kepribadian baru. Puji Tuhan, yang tadinya saya dari saudara sepupu saya menganut sekarang ini sebagai pengikut Yesus yang setia, harus seperti apa saya? Apa yang harus perbuat? Begitu juga Yesaya. Yesaya ini dia udah diutus, dia merasakan begitu kasih karunia Tuhan terhadap Nabi Yesaya ini. Nah, kemudian di pasal 6 ayat 5 dan 7 saya sebutkan, tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dan di atas mezbah. Ia menjatuhkannya kepada mulutku. Serta ia berkata, lihatlah ini, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini Tuhan langsung berfirman bahwa Yesaya selama ini dia tinggal di lingkungan orang yang penuh, yang disebut najis bibir itu yang jelas orang berdosa. Dia di tengah-tengah suasana yang tidak cocok lah menurut selera Nabi kita ini, yaitu Nabi Yesaya, bahwa mungkin kalau orang sedikit, saya memang orang tua kadang-kadang ada bahasa-bahasa filosofi, kalau kita masuk kandang kambing, kita keluar dari kandang kambing, badan kita akan berbau binatang tersebut. Nah, Yesaya perumpamaan saya mungkin begitu. Dia tinggal di lingkungan orang-orang yang berbeda dengan kerohanian dia merasakan diri dia belum layak untuk Tuhan. Jadi dia ingin merubah. Puji Tuhan, dia bisa untuk memokuskan kerohanian dia sebagai pengikut Tuhan, sebagai dia wakil dari angkat sebagai nabi, penyambung lidah, yaitu dia sebagai nabi untuk orang yang bisa dia tarik atau pengikut Yesaya ini untuk mempercayai bahwa inilah yang benar. Inilah saya sebagai pengikut Tuhan. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita sebagai pengikut Tuhan ini. Banyak hal rintangannya. Contohnya saya pribadi, puji Tuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasakan kenikmatan saya secara pribadi pengikut Tuhan ini, terutama baik dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar. Sekarang setelah dia mengenal jati diri saya, dalam kepribadian saya merasakan kepribadian yang baru. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus menampakkan penampilan kita harus beda. Di situ secara umum orang bisa mengatakan, dulu dia begitu loh, sekarang kok kepribadiannya begini ya. Jadi dari sifat keseharian kita, ini sedikit ya boleh saya campurkan dengan cara bersaksi, karena saya di dalam ilmu pengetahuan Alkitab ini saya masih boleh dikatakan sama sino, tapi puji Tuhan saya selalu dituntun oleh gembala maupun ketua yang ada di Stomo ini. Tidak ada rasa capek, rasa rasa kurang baik terhadap kepribadian saya. Di situ saya tetap bersemangat untuk mempelajari Alkitab ini. Di Imamat 6 ayat 12 bunyinya begini, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala dan jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ini perintah dari Tuhan bahwa yang disebut api ini tidak boleh padam. Yang disebut api yang tidak boleh padam ini yaitu dalam kerohanian kita. Kalau sempat kerohanian kita ini sepertinya labil, itu boleh dikategorikan padam. Tapi kita memang sebagai pengikut Tuhan, harus kita bisa menyiarkan atau mencari yang lebih baik. Sudah dapat kita yang lebih baik, kita berbagi dengan orang. Kita bisa untuk
dilihat kepribadian kita, kita mungkin bisa menginjil. Menginjil dalam artian bukannya kita datang mengunjungi, datang orang bawa ke gereja, kita ingin mengadakan pelajaran Alkitab, bukan itu aja. Kalau kita datang kepada baik yang di luar dari kita akan bisa menampakkan jati diri kita yang betul-betul kita sebagai pengikut Yesus. Dari mana orang bisa melihat? Sedikit lagi saya berbalik ke diri saya. Orang melihat saya selama ini baik dari keluarga dekat maupun keluarga jauh. Belum lama ini saya dari Magelang. Puji Tuhan, saya memang bersukacita. Karena saya dilihat orang, bukan saya yang memuji diri saya, tapi dari pihak keluarga saya sendiri, bahwa kepribadian saya katanya sudah berubah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kau katanya dulu arogan. Kalau sekarang dalam berbahasa pun udah sangat bagus. Lanjutkanlah itu, jangan kau permainkan akidahmu. Nah, inilah titipan. Jadi saya bukan memuji diri. Kalau kita memuji diri kita nggak elok di mata Tuhan. Kita tidak baik di mata Tuhan. Tapi kalau kita apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengasihi sesama, jadi sifat kasih ini banyak. Nah, di situ telah orang bisa melihat kepribadian kita. Kita sebagai pengikut Yesus, yang disebut kepribadian bukan kita bikin-bikin. Cuman ini yang bisa saya sampaikan Pak Pendeta. Terlebih kurang mungkin Pak Simbolon bisa untuk menambahkan atau dari Vivian. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Eldi. Nama Pak Simbolon disebut. Ada tambahan Pak Simbolon? Atau Vivian tadi disebut? Ada tambahan? Oke. Jadi sudah benar Pak Eldi bilang, kepribadian yang baru. Tadi Pak Eldi dibilang dulu arogan. Ya, sekarang udah nggak arogan, berarti udah ada kepribadian yang baru. Jadi saya mau menambahkan bahwa ketika Raja Uzia ini waktu itu pemerintahannya jelek, maka yang dikatakan Yesaya adalah krisis kepemimpinan. Tapi ketika kalau dulu Raja Uzia ini benar, dan kemudian dia mati, dan tidak ada pemimpin yang sama seperti dia, namanya krisis pemimpin. Jadi ada annya. Jadi di sini adalah bendanya, apa yang dia lakukan. Kekhawatiran Yesaya di situ. Tapi ketika dia melihat Allah duduk di tahtanya dan jubahnya sampai ke memenuhi bait suci, Tuhan Allah mau menenangkan Yesaya bahwa tenang Yesaya, saya masih ada. Ya, jadi di situ. Tapi selanjutnya nanti kita lihat cerita yang lebih asik lagi bagaimana Yesaya menerima tugas itu dengan sukacita. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih. Bicara tentang tugas, jadi kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Daniel juga bahwa ini sekarang setelah krisis kepemimpinan dari Raja Uzia ini, muncullah sosok Nabi Yesaya ini. Dan yang hebatnya lagi, dia juga diberikan tugas kerajaan. Gimana Vivian melihat ini? Tugasnya apa itu? Terima kasih Pendeta. Kalau kita bicara tentang tugas kerajaan ini seperti sesuatu yang sangat berat kan. Ibaratkan presiden kita meminta salah satu dari kita untuk melakukan tugas tertentu. Jadi ada tanggung jawab besar yang harus kita buat dan orang yang ditunjuk juga pasti adalah seorang yang memang sudah layak. Kalau seperti tadi Pendeta Daniel katakan bahwa Yesaya sebelum dia diutus, dia sudah diurapi dengan api. Di mana Yesaya ini sendiri dia melakukannya itu di bait suci. Di pelajaran kita tentang tugas kerajaan ini kita dapat melihat bahwa pentingnya bait suci itu sendiri. Di mana ketika kita datang ke bait suci, maka kita akan diberikan dorongan, kita akan memperoleh semangat, dan juga kita akan merasa adanya pengampunan dosa di dalam bait suci itu sendiri. Dan satu hal juga yang kita ingat bahwa Yesus sementara berada di bait suci untuk membela kita manusia atau anak-anaknya pada saat ini. Kemudian kita kembali kepada Yesaya. Kalau tadi kita sudah dengar bahwa adanya krisis kepemimpinan, kemudian
Yesaya ditugaskan atau diberikan suatu tanggung jawab untuk memberitakan kepada bangsa Israel sesuatu hal yang benar yang sudah salah yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Itu bukan hal yang gampang. Tadi juga dikatakan bahwa Yesaya berkata bahwa dia tidak mampu. Tetapi di pelajaran kita diingatkan bahwa ketika Tuhan meminta Yesaya untuk melakukan tugas tersebut, saat itu juga Tuhan memberikan dia semangat. Tuhan menolong dia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan saat Yesaya melakukan tugas yang telah diberikan oleh Allah itu, dia melakukannya dengan sukarela. Itu adalah tugas dari seorang nabi. Jadi, nabi adalah seseorang yang diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Pelajarannya bagi kita saat ini. Masing-masing kita diberikan tugas oleh Allah kepada kita. Kita hidup di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Kita hidup bukan tanpa tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Apakah kita, apakah saya, apakah saudara bisa sama seperti Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku." Pertanyaan penting, bisakah saya ataupun saudara-saudara mengatakan kepada Tuhan bahwa ketika kita mendengar bahwa Tuhan bilang, Vivin, kamu harus melakukan ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal saya, yang belum mengenal saya adalah Tuhan, yang belum mengetahui betapa besar kasih saya kepada orang-orang yang ada di dunia, apakah saudara bisa berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih Vivian. Kalimat Yesaya 6 ayat 8 ini sangat familiar ya buat kita. Dan ini kalimat misionari. Inilah aku, utuslah aku. Tugas kerajaan. Bagaimana pendapat Pendeta Daniel? Ada tambahan Pendeta? Iya, jadi kalau kita lihat di pelajaran rohani ini, kalau yang dalam versi bahasa Inggris, judul yang mengenai tugas kerajaan, itu disebutkan sebagai Royal Commission. Ketika bicara Royal Commission, ya tadi sudah disebutkan sama Kak Vivin, itu adalah tugas yang apa bahasanya ya, tugas formal, atau kalau boleh dicari istilah yang lain itu seperti duta besar, ambassador, ya. Nah, ketika mendengar term ini, saya langsung teringat kepada nasihat atau pengajaran dari Rasul Paulus di 2 Korintus 5, dan ini berhubungan juga dengan pembahasan mengenai kepribadian yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 20 disebutkan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau di dalam New King James itu disebutkan sebagai ambassadors of Christ. Oke. Jadi ketika bicara ambassadors of Christ, itu artinya dia adalah utusan dari Kristus, kerajaan, sebagai raja dari kerajaan Tuhan, ya. Jadi dan sebelum ayat 20, di ayat 17-nya disebutkan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi sebelum mendapatkan amanah sebagai seorang duta besar, ambassador atau utusan, dia harus menjadi orang yang baru dulu. Nah, ini bicara tadi manusia baru. Siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, karena ya kita sudah tahu sama-sama bahwa karena dosa, kita semua ini punya kecenderungan-kecenderungan yang jahat. Dan kita sudah melihat bagaimana raja-raja yang bagus tadi, dan juga tokoh-tokoh Alkitab di sepanjang sejarah Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah lepas dari dosa. Gitu. Tapi mereka punya pengharapan, mereka punya jalan yang bahwa Tuhan selalu siap untuk menyelamatkan kalau mereka mau menyerahkan diri. Dan untuk bisa mengemban amanah yang agung itu, amanah dari sang raja, memang kita harus menjadi manusia baru, mempunyai kepribadian baru. Dan ini bukan soal hal-hal lahiriah ya, bukan tampilan lahiriah, tapi bicara soal tabiat, tadi karakter, personality.
Tadi Pak Eldi udah ngasih contohnya. Tadinya beliau arogan, sekarang jadi lebih humble gitu kan ya. Yang mungkin tadinya gampang disenggol sedikit langsung mau bacok gitu kan ya. Sekarang lebih disenggol, senggol di bahu kanan, kasih bahu kiri gitu. Ini senggol lagi gitu kan. Jadi menjadi pribadi yang lebih humble. Kenapa? Ya tadi karena sudah melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan masih dari 2 Korintus 5 dan ayat 18. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, mendamaikan artinya sebelumnya ada krisis, saudara-saudara. Tapi melalui Kristus, krisis itu diselesaikan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, krisis kepemimpinan yang menjadi realita yang dilihat oleh Yesaya, itu didamaikan dengan dia melihat bahwa God still in charge. Tuhan masih pegang kendali. Jadi itu menenangkan hatinya. Oh, walaupun raja yang hebat itu sudah jatuh atau jadi apa, tapi Tuhan masih tetap pegang kendali. Dan memang ini adalah realita. Kita tidak, raja yang lalim kita harapkan akan segera berakhir kekuasaannya, tapi raja yang baik pun kita tidak bisa berharap dia akan hidup seterusnya gitu. Karena jadi memang ini menunjukkan kekuasaan manusia itu fana. Kekuasaan manusia itu fana, yang baka, yang kekal itu hanya Tuhan. Nah, penglihatan itulah yang disampaikan, dan itu mendamaikan hati Yesaya. Lalu setelah itu dia dikuduskan, baru kemudian dia diutus. Jadi dia datang sebagai orang yang sudah diperbarui, karena hanya orang yang sudah selamat yang bisa menyelamatkan orang lain. Kalau kita masih belum selamat, ya kita nggak bisa. Gitu. Jadi ini memang sebuah alur proses yang semua orang akan lalui. Ya, dan ini jadi pelajaran rohani bagi kita semua. Gitu Pak. Dari saya. Terima kasih Daniel. Luar biasa. Dan menjadi bagian terakhir ini, ketika kita melihat Yesaya melaksanakan tugas yang luar biasa menjadi duta, ambasador dari Tuhan, maka dia membawakan sebuah amaran, pekabaran. Tetapi pelajaran Yesaya 6 ayat 9-13, ini pekabarannya aneh ini, Pak Simbolon. Katanya imbauan yang mengerikan. Apa pekabaran itu sih, Pak Simbolon? Boleh dijelaskan? Ya, baik Pak Pendeta. Saya memang melihat Nabi Yesaya ini luar biasa. Ya, jadi Tuhan cuma ngomong sama dia, tapi Tuhan bilang gini, siapa yang saya mau utus ya? Ya, siapa yang mau menerima tugas ini gitu? Who will go for us? Kalau di terjemahan Indonesianya aku ya, tapi terjemahan Inggrisnya us, berarti Tuhan tidak sendiri. Di sana ada Trinitas dan mungkin sama malaikat-malaikatnya. Who will go for us? Tapi luar biasanya Nabi Yesaya ini dia ambil bola itu. Dia nggak tahu nanti harus mau ngapain gitu loh. Ambil dulu gitu loh. Sama ketika saya minta Pak Pendeta Daniel mau nggak ini, langsung Pak Pendeta Daniel. Padahal saya ngomong gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa. Maka saya lihat orang-orang yang luar biasa ini memang diperlukan oleh Tuhan. Dia ambil bolanya gitu loh. Nggak disuruh, nggak kayak Musa. Aduh Tuhan, saya ngomong nggak lancar Tuhan. Saya mikir aja susah Tuhan. Saya banyak banget ngelesnya. Dikejar terus sama Tuhan. Karena Tuhan memang maunya dia. Ngalah Tuhan. Nanti kok gampang Musa lah, gampang. Saya kasih tongkat, saya kasih perkakas semua. Pokoknya keluarin semua. Tapi ya saya tidak. Dia nggak tahu harus ngapain saya. Ambil dulu gitu loh. Dan dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan buat dia. Itu Yesaya. Nah, ketika sudah dia terima, imbauannya mengerikan. Yesaya juga tahu bahwa Yehuda itu, orang-orang Israel itu sudah kayak Sodom dan Gomora. Udah bebal. Ya. Kadang-kadang kita juga punya di suatu jemaat gitu ya. Bukan tempat kita ya Pak Pendeta ya, tempat lain gitu ya. Bebal sekali gitu loh. Ya, sampai dihimbau di ini, tapi ya itulah Tuhan, dia mau tetap pekabaran itu ada walaupun dia tahu bahwa itu akan susah. Ya, bahkan Tuhan bilang gini, kamu ngomong aja tapi nggak bakal didengar. Kamu kasih lihat nggak bakal ditoleh. Ya kan gitu bahasanya. Kalau bahasa Alkitabnya rada-rada susah nih, harus pendeta sebenarnya, tapi ya saya dengar sedikit-sedikit gitu loh. Bahwa ya seperti itu, nggak bakalan ya saya gitu. Ada orang disuruh
Yesaya kamu sampaikan ke mereka, tapi nggak bakal didengar Yesaya, gitu kan? Begitu Tuhan nyuruh. Kan makanya mengerikan. Nah, karena susahnya itu, kemudian Yesaya tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai habis semua itu katanya. Sampai tidak ada lagi manusia di situ. Sampai Tuhan bilang 1/10-nya kalau masih sisa akan dihajar lagi sampai habis. Sampai kepada tinggal tunggul dan akan tumbuh tunas baru. Ya, itu menandakan bahwa tunggul Isai itu dan tunas Daud itu. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana Tuhan memberikan pilihan kepada orang Yehuda sama seperti kepada di sini Raja Firaun. Ya, Tuhan itu memberikan manusia itu kehendak yang bebas. Ya, itulah karakter Allah. Kalau ditanya kok Allah sih gitu sih ngasih pilihan gitu ya. Kenapa? Itulah karakter Allah, dia tidak mau maksa. Dia memberikan kesempatan untuk berubah walaupun udah tahu ini Yehuda seperti ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah menghukum Yehuda itu bukan tujuan, ya, tapi sebuah proses supaya ada nanti saatnya pemulihan gitu loh. Dia tidak akan menghukum itu ya binasakan aja. Ya kan, kata orang dibina aja gitu. Tapi ada sa di belakangnya, dibinasakan gitu. Tidak seperti itu. Nah, itulah luar biasanya Yesaya. Jadi inti yang mau saya sampaikan di sini, yang diinginkan Tuhan adalah penurutan. Bukan hasil, bukan result. End resultnya bukan itu, tetapi bagaimana Tuhan betapa menginginkan seorang pemimpin itu menjadi melaksanakan tugasnya apapun kesulitannya di situ. Ya, kita tahu itu sulit, tahu kalau kayak gini nggak bakal berhasil, ya tahu gitu. Saya juga tahu ketika saya ke satu tempat ya, ketika saya ke jemaat ini saya tahu itu sulit gitu loh. Saya dari tempat yang nyaman, tapi ketika kita keluar dari zona nyaman kita, itulah yang terbaik. Itulah peluang yang diberikan Tuhan. Ketika kita ada di zona nyaman, di sebuah gereja yang besar, gereja yang penuh fasilitas, nggak ada plusnya di situ. Kita nggak kelihatan perjuangan kita. Nah, ini seperti itu juga Yesaya. Kenapa dibilang mengerikan? Ngeri. Udah Sodom dan Gomora. Bayangkan orang Yehuda sudah berani mengancam Tuhan. Tuhan, hukum kami. Ya kan? Di situ di Yesaya disebutkan, hukum kami. Kok nggak keluar hukuman itu? Ya kan? Tapi Tuhan di situ begitu kasihnya Tuhan itu kepada manusia, dia menginginkan tetap supaya berubah, sekalipun bebal seperti ini gitu loh. Ya, sekalipun ya Tuhan mengizinkan akhirnya diserang oleh Babel, oleh Kasdim, habis dia sampai Tuhan bilang walaupun ini jadi tunggul nanti di situ disebutkan pohon jawi-jawi katanya ya. Itu sampai tunggul nanti akan tumbuh tunas di situ, tunas yang kudus. Itulah nubuatan Yesaya untuk datangnya Mesias. Ya. Jadi dari tunggul Isai, kemudian tunas Daud, kemudian disitulah lahir Mesias. Disitulah yang kudus akan lahir. Itu janji, dan walaupun kasihannya Yesaya dia nggak akan lihat sebelumnya, tapi dia lakukan proses itu, tunas itu muncul dia sudah tidak ada, tapi dia lakukan, tidak berakhir sekalipun dia mati, setelah kematiannya itu tetap berjalan perintah itu. Demikian Pak Pendeta, mungkin terlalu panjang nanti nggak enak nih dengan Pak Pendeta Daniel. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Simbolon, ini luar biasa. Baik, untuk semuanya ini kita serahkan ke Pendeta Daniel. Bagaimana Pendeta Daniel untuk melihat dari pekan pelajaran rohani kita ini? Apa yang akan kita ambil dari masalah tentang krisis kepemimpinan ini dari kitab Yesaya pasal 6? Baik, mungkin menambahkan sedikit dari yang tadi disampaikan oleh Pak Simbolon, bahwa amaran yang disampaikan oleh Yesaya itu sebenarnya adalah wujud kasih Tuhan. Walaupun mungkin bahasanya keras, ya, kan Tuhan bilang, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Jadi, tapi kembali, Tuhan itu segala yang dilakukannya, itu semuanya motifnya adalah kasih. Okay. Bagaimana menanggapinya itu dikembalikan kepada kita. Jadi bagi outcome dari amaran atau dari putusan Tuhan itu outcome-nya itu dikembalikan kepada kita. Kalau ya misalnya seperti ini, Tuhan itu sering juga disimbolkan sebagai matahari ya, Sun of Righteousness katanya. Nah sebagai matahari itu kalau disampaikan atau diterima oleh tumbuh-tumbuhan hijau, dia makin bertumbuh.
Ya, dia bisa fotosintesis, dia makin berkembang. Tapi matahari yang sama ketika diterima oleh daun-daunan kering, yang apa? Karena teriknya itu malah membakar. Jadi dari situ kita bisa lihat Tuhan yang sama, Tuhan yang ngasih keputusan yang sama, tapi kalau manusianya atau ciptaannya menerima dengan respon yang berbeda, hasilnya beda. Jadi di sini kita tidak, Tuhan itu tidak kejam, Tuhan itu kasih. Jadi kalau mereka bersikap makin bebal ketika mendapatkan keputusan Tuhan itu karena memang kesalahannya ada dalam server mereka gitu. Ya. Dan kita berdoa agar server kita bisa diubahkan, server kita bisa diperbaharui sehingga ketika mendapatkan sinyal dari Tuhan kita mengerti, oh ini adalah wujud kasih Tuhan. Nah, dari pelajaran sepekan ini kita melihat bagaimana Tuhan tadi masih pegang kendali apapun krisis yang dihadapi oleh kita dalam prakteknya. Karena pada dasarnya saudara-saudara kita ini semua adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi yang namanya krisis kepemimpinan itu pasti akan kita alami. Ya, krisis kepercayaan diri itu juga bagian dari krisis kita dalam memimpin diri kita sendiri gitu. Dan karena kita sebagai manusia ini rentan untuk melenceng, rentan untuk menjadi sombong, rentan lupa kalau segala pencapaian atau prestasi yang kita peroleh, yang kita terima dalam hidup kita itu adalah karena kebaikan Tuhan. Kita sering jadinya mencoret Tuhan dari faktor terbesar keberhasilan hidup kita. Nah, dari pelajaran ini kita diajarkan bahwa segala hal yang kita peroleh, apapun itu adalah karena kemurahan Tuhan, dan itu justru mengajarkan kita untuk selalu senantiasa rendah hati. Itulah sifat yang Tuhan kehendaki, karena seperti yang Yesus ajarkan, saudara-saudara, di kerajaan surga itu adalah yang terbesar adalah yang paling melayani. Artinya dia yang paling rendah hati, yang paling menyerahkan diri sebagai dirinya sebagai pelayan. Dan ya yang paling utama adalah kita semua mendapat Tuhan memanggil ini bukan hanya untuk Yesaya di masa lalu ya, untuk Yesaya, tapi ini adalah panggilan Tuhan untuk kita semua di akhir zaman ini ya. Kita punya amanah, punya royal mission ya, yang disempurnakan jadi Great Commission buat kita, agar kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan dan menyatakan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu kasih, dan mereka semua akan sama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Seperti itu, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Sutami yang telah membagikan dan menutup dari segala pelajaran pekan ini, krisis kepemimpinan. Baiklah, sampai di sini saudara-saudara yang menyaksikan. Saya berharap ini menjadi sebuah referensi pelajaran rohani yang baik, yang bisa menjadi berkat kerohanian bagi saudara-saudara dan bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas waktu-waktunya saudara-saudara yang sudah mau terlibat di sini dan bergabung, dan juga Pendeta Daniel Sutami. Dan saudara pemirsa, nantikan pelajaran berikutnya di pekan yang akan datang. Kita akan tetap bertemu kembali, yaitu dengan pelajaran yang menarik lagi. Bagaimana ketika duniamu hancur. Itulah judul pelajaran rohani pekan depan. Baiklah, kita akan tutup dengan doa atas obrolan rohani kita ini. Saya mengundang kesediaan Pendeta Daniel Sutami boleh berdoa untuk kita semua. Baik, saudara-saudara dan para pemirsa, mari kita tundukkan hati kita dan berdoa. Kami puji ya Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh kasih, pencipta langit bumi beserta segala isinya, yang kami kenal dengan sempurna melalui Yesus Kristus, Putra-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, secara khusus berkat kesehatan. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami masih bertahan. Kami masih menikmati nafas kehidupan.
dan juga setiap alat tubuh dalam diri kami berfungsi dengan sempurna ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melalui media Zoom ini ya Tuhan, melakukan obrolan rohani, memperbincangkan firman, sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan kami mohon, bantu kami ya Tuhan untuk memahaminya. Terutama, bantu kami untuk menerapkannya dan menghidupkannya dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami lemah, sebagaimana Yesaya mengakui kelemahannya. Oleh karena itu, tahirkanlah kami ya Tuhan. Biarlah bara yang sama yang Kau berikan kepada Yesaya, juga Kau berikan kepada kami. Sehingga setiap kehidupan kami, setiap laku, kata, dan juga langkah kami selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi pemirsa yang mendengarkan, biarlah juga Engkau berkati mereka dimanapun berada, dan biarlah pelajaran rohani ini Tuhan tidak hanya menjadi pelajaran yang sepintas lalu, tapi akan selalu kami ingatkanlah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, dan kami serahkan kehidupan kami, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Imam besar kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi saudara-saudara pemirsa di pekan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.